Salam, perkenalkan nama saya Evni Ludini Pelapu, NIM 102-2021-0105, kelas C semester 2, ujian tengah semester psikologi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang perilaku agresif dan harga diri. Yang pertama, perilaku agresif. Agresif merupakan setiap tindakan yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai orang lain. Aspek-aspek perilaku agresif. Menurut Bush dan Peris, tahun 1992 terdapat 4 aspek perilaku agresif yang didasari dari 3 dimensi dasar, yaitu motorik, afektif, dan kognitif. 4 aspek perilaku agresif yang dimaksud yaitu A. Physical aggression. Physical aggression yaitu tindakan agresif yang bertujuan untuk menyakiti, mengganggu, atau membahayakan orang lain melalui respon motorik dalam bentuk fisik seperti memukul, menendang, dan lain-lain. B. Verbal aggression. Verbal aggression yaitu tindakan agresif yang bertujuan untuk menyakiti, mengganggu, atau membahayakan orang lain dalam bentuk penolakan dan ancaman melalui respon vokal dan bentuk verbal. Yang berikut, anger. Anger merupakan emosi negatif yang disebabkan oleh harapan yang tidak terpenuhi dan bentuk ekspresinya dapat menyakiti orang lain serta dirinya sendiri. Beberapa bentuk anger adalah perasaan marah, kesal, sebal, dan bagaimana mengontrol hal tersebut. Termasuk di dalamnya adalah irritability, yaitu mengenai temperamental, kecenderungan untuk cepat marah dan sulit mengendalikan amarah. Yang berikut, hostility. Hostility yaitu tindakan yang mengekspresikan kebencian, permusuhan, antagonisme, ataupun kemarahan yang sangat kepada pihak lain. Hostility adalah suatu bentuk agresi yang tergolong agresikon atau tidak kelihatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi agresif. Perilaku agresif yang muncul pada individu berkaitan erat dengan rasa marah yang terjadi dalam diri individu. Bush dan Perry atau dalam Anderson dan Busham 2002 menyatakan bahwa secara umum perilaku agresif dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yakni faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal meliputi karakter bawaan individu yang menentukan reaksi individu tersebut ketika menghadapi situasi tertentu. Sementara itu, faktor situasional mencakup fitur-fitur atau hal-hal yang terjadi di lingkungan yang juga mempengaruhi reaksi individu terdapat suatu peristiwa. Faktor personal dan faktor situasional dapat diuraikan sebagai berikut. A. Faktor personal. 1. Sifat. Sifat-sifat tersebut dapat menyebabkan seseorang lebih agresif dari orang lain. Misalnya individu yang memiliki sifat pencemburuan atau lebih agresif. 2. Jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki kecenderungan perilaku agresif yang berbeda. Laki-laki terbukti lebih banyak terlibat tindakan agresif dibandingkan perempuan, dan pilihan agresif antara laki-laki dan perempuan terbukti berbeda. 3. Keyakinan. Individu yang memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu melakukan tindakan agresif lebih mungkin melakukan
tindakan agresif ketimbangan individu yang tidak yakin bahwa dirinya dapat melakukan tindakan agresif. 4. Sikap. Sikap adalah evaluasi umum seseorang terhadap diri mereka sendiri, orang lain, objek-objek ataupun isu-isu tertentu. Sikap positif terhadap perilaku agresif terbukti mempersiapkan individu untuk melakukan tindakan agresif sebaliknya. Sikap negatif terdapat perilaku agresif terbukti mencegah seseorang untuk melakukan tindakan agresif. Yang berikut nilai. Nilai adalah keyakinan mengenai apa yang harus dan sebaiknya dilakukan. Nilai yang dianut seseorang mempengaruhi keputusan untuk melakukan perilaku agresif. Contohnya, individu yang menganut nilai bahwa kekerasan itu diperbolehkan, maka individu akan berperilaku agresif untuk menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Berikut tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang juga mempengaruhi kesiapan individu untuk terlibat dalam perilaku agresif. Misalnya, tujuan beberapa anggota gen adalah dihormati dan dihargai. Tujuan ini mewarnai persepsi, nilai-nilai, dan keyakinan anggota gen mengenai pantas atau tidak melakukannya. B. Faktor situasional. 1. Petunjuk untuk melakukan tindakan agresif atau agresif course. Agresif course adalah objek yang menimbulkan konsep-konsep yang berhubungan dengan agresif dalam memori. 2. Provokasi. Provokasi mencakup hinaan, ejekan, sindiran kasar, serta bentuk agresif verbal lainnya. Agresi fisik dan gangguan-gangguan yang menghambat pencapaian suatu tujuan atau sejenisnya. Yang berikut frustasi. Perilaku agresif muncul sebagai akibat dari kegagalan, kebimbangan, dan kebingungan. Hilangnya kesabaran dan emosi yang memuncak. Kegagalan remaja dalam menghadapi permasalahan akan menyebabkan remaja mengalami frustasi dan menjadi sulit mengontrol emosinya serta keterbatasan secara kognitif untuk mengelola perubahan baru tersebut bisa membawa pengaruh besar dalam menyelesaikan masalah. Yang berikut rasa sakit dan ketidaknyamanan. Kondisi-kondisi fisik lingkungan yang menyebabkan ketidaknyamanan dapat meningkatkan perilaku agresif, lingkungan yang bising, terlalu panas. Yang berikut obat-obatan. Penggunaan obat-obatan atau zat-zat tertentu seperti kafein atau alkohol terbukti meningkatkan perilaku agresif secara tidak langsung. Individu yang berbeda di bawah pengaruh obat-obatan atau zat-zat tertentu akan mudah terprovokasi, mudah merasa frustasi, dan mudah menangkap petunjuk untuk melakukan kekerasan dibandingkan individu yang tidak menggunakan obat-obatan tertentu. Yang berikut insentif. Pada dasarnya individu memiliki kecenderungan untuk selalu menginginkan yang lebih banyak sehingga ada banyak objek yang dapat digunakan sebagai insentif yang diberikan pada seseorang untuk melakukan tindakan agresif. Perilaku agresif dapat dimediasikan dengan memberikan imbalan berupa hal yang dianggap berharga oleh pelaku. Yang berikut harga diri. Salah satu perkembangan psikologi yang dialami oleh remaja adalah perkembangan sosial emosi yang salah satunya adalah harga diri yang merupakan keseluruhan cara yang digunakan untuk mengevaluasi diri kita di mana harga diri. Harga diri rendah berasal dari pengalaman seseorang seiring dengan pertumbuhannya seperti 1. Tindakan adanya kasih sayang, dorongan, dan tantangan. 2. Tindakan terdapat cinta dan penerimaan. 3. Selalu mengalami kritikan, ejekan, sarkasme, dan sinisme. 4. Adanya pemukulan fisik dan pelecehan. 5.
Tidak adanya pengakuan pujian untuk presentasi. 6. Terdapat kelebihan dan keunikan yang selalu diabaikan. 2. Faktor-faktor harga diri. Menurut Mikher dan Delemente menyebutkan bahwa terdapat 3 faktor dari harga diri, yaitu A. Family experience, hubungan orang tua anak dikatakan penting untuk mempertimbangkan harga diri. Pengaruh keluarga terhadap harga diri menunjukkan bahwa sel circle yang dibangun mencerminkan gambaran yang dikomunikasikan atau disampaikan oleh orang-orang terpenting dalam hidupnya. Berikut dalam performance feedback. Umpan balikan yang terus-menerus terdapat kualitas performan ketika seperti kesuksesan dan kegagalan dapat mempengaruhi harga diri. Kita memperoleh harga diri mulai pengalaman kita sebagai tokoh yang membuat sesuatu terjadi di dunia. Yang berikut dalam social comparison sangat penting untuk harga diri karena perasaan memiliki kompetensi tertentu didasarkan pada hasil performan yang dibandingkan baik dengan hasil yang dihargai diri sendiri maupun hasil performan orang lain. Sekian dan terima kasih.